Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Jaya Oliva, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, semester 6A. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Di sini terdapat dua rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial, dan yang kedua, bagaimana penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial. Institusi hukum Islam yang dibentuk melalui peranata sosial yang tersedia atau infrastruktur, yaitu melalui organisasi sosial maupun kemasyarakatan, baik yang bergerak di bidang pendidikan lalu diasosiasikan dalam bentuk pesantren dan madrasah, maupun dalam bidang lainnya seperti fatwa yang diapresiasikan melalui MUI, institusi ekonomi yang diasosiasikan menjadi Baitul Mal wa Tamwil BMT, institusi zakat yang diasosiasikan menjadi Badan Amil Zakat, infak dan sodakoh, institusi dakwah yang diasosiasikan menjadi lembaga dakwah kampus. Semua institusi yang ada di Indonesia itu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik. Institusi tersebut diantaranya ialah yang pertama ada Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan NU. NU ini merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya oleh beberapa ulama terkemuka yang kebanyakan adalah pemimpin atau pengasuh pesantren, dan pelopor utamanya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang pada tahun itu. Tujuan didirikannya adalah berlakunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab 4. Ini berarti NU adalah organisasi keagamaan yang secara konstitusional membela dan mempertahankan aswaja dengan disertai batasan yang fleksibel. Yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912, dalam perjalanan sejarahnya selama lebih dari 85 tahun telah menunjukkan kemampuannya menghadapi berbagai perubahan sosial tanpa kehilangan identitasnya sebagai gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Setidak-tidaknya ada 5 era perubahan sosial dan proses pembangunan bangsa yang telah dilalui oleh Muhammadiyah dengan relatif mulus. Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai gerakan pembaharu Islam dengan jargon-jargon istihad dan tajdidnya yang direalisasikan dalam bidang-bidang sosiokultural dengan amal usaha di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan. Karena sepanjang sejarahnya, Muhammadiyah lebih menonjol gerakannya di bidang amal usaha sosial dibandingkan dengan pokok pemikiran keagamaannya. Yang ketiga dan yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. MUI berdiri bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka. Pengembangan hukum Islam melalui berbagai saluran baik melalui peranata sosial yang tersedia maupun badan penyelenggara kekuasaan negara legislatif berupa undang-undang. Adapun perundang-undangan yang lahir sebagai sikap kritis dari badan legislatif terhadap kepentingan umat Islam di Indonesia diantaranya adalah 1. Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji. Ada banyak sekali perundang-undangan yang lahir sebagai sikap kritis dari badan legislatif terhadap kepentingan umat Islam di Indonesia. Institusi hukum Islam yang dibentuk oleh pemerintah atau badan penyelenggara kekuasaan negara terbagi menjadi 2. Yang pertama, institusi hukum Islam bidang pemerintah eksekutif.
Dalam masa prademokrasi terpimpin, yaitu November 1945 sampai Juni 1959, kita kenal badan eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat, dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar tanggung jawab menteri. Adapun yang erat kaitannya dengan persoalan institusi keislaman maupun keluarga Islam adalah Departemen Agama. Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintah di sektor keagamaan. Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah memfasilitasi kepentingan masyarakat beragama tersebut sesuai dengan tupoksi badan pemerintah lainnya. Karena pembangunan masyarakat beragama adalah pembangunan masyarakat itu sendiri, maka hampir semua departemen mempunyai keterlibatan dalam pembangunan masyarakat beragama tersebut. Sesuai dengan tupoksinya, apalagi Departemen Dalam Negeri melalui program dinas instansinya, baik Dinas Pertanian, Perkebunan, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam doktrin trias politika, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan, khusus untuk pembagian kekuasaan yudikatif, prinsip yang tetap dipegang adalah bahwa dalam tiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Peradilan agama telah tumbuh dan melembaga di bumi Nusantara sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini. Berabad-abad sebelum kedatangan penjajah, keberadaan peradilan agama pada waktu itu belum mempunyai landasan hukum secara formal. Peradilan agama ini muncul bersamaan dengan adanya kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Pengakuan akan adanya peradilan agama sangatlah berarti dalam negeri ini, meskipun dalam prakteknya pelaksanaan lembaga peradilan ini selalu disetir dan diintervensi oleh pihak kolonial. Oleh karena itu, keberadaan peradilan agama seperti itu belum menjamin terlaksananya lembaga peradilan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Berbagai usaha telah dilakukan umat Islam dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan agama yang diimpikan. Usaha ini ternyata memakan waktu yang cukup lama. Setelah melalui berbagai tahapan, baru pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang khusus mengatur peradilan agama. Dengan keluarnya undang-undang ini, maka keberadaan peradilan agama mempunyai landasan hukum yang formal dan diakui sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya yang sama-sama melaksanakan fungsi kehakiman di Indonesia. Sekian pemaparan materi terkait hubungan peradilan agama dengan proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.